Jumpa lagi di BG Channel. Tidak terasa, hari ini kita sudah memasuki subtema 2 di tema 2 ini. Judul pada subtema 2 ini adalah sumber energi. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, materi yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kalian bisa melihat tujuan pembelajaran hari ini pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sumber energi sangat banyak ada di sekitar kita. Salah satunya sumber energi listrik. Kipas angin adalah salah satu alat yang membutuhkan energi listrik untuk bisa bekerja. Tetapi ada juga kipas yang tidak membutuhkan listrik untuk dapat bekerja. Nah, hari ini kita akan belajar membuat kipas angin dari kertas berdasarkan petunjuk yang sudah diberikan. Jika kalian perhatikan di halaman 51, terdapat petunjuk bagaimana membuat kipas dari kertas. Sesuai petunjuk, pertama, siapkanlah kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa kertas kado, majalah bekas, atau kertas origami. Lalu, siapkan juga lem kertas, atau kalian juga bisa menyiapkan staples. Pertama, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm, lalu balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Kemudian, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Atau kalian juga bisa menggunakan staples. Nah, kipas siap dipakai. Mudah bukan? Kegiatan yang baru saja kita lakukan merupakan materi petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu merupakan panduan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dengan tahapan yang benar. Nah, biasanya urutannya dibuat dari persiapan bahan, kemudian tahap melakukan sampai tahap akhir. Untuk mempermudah, biasanya tiap tahapan dilengkapi dengan gambar apa yang harus dilakukan. Cobalah kamu membuat petunjuk melakukan sesuatu dengan tahapan dan langkah yang benar. Misalnya membuat mie instan, kopi, kue, atau hal lainnya. Ingat, isilah tahap bahan-bahan yang dipersiapkan, lalu cara pembuatan, dan tahap akhir. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan-perubahan energi. Tapi sebelumnya, Bapak akan jelaskan bentuk-bentuk energi. Pertama, ada yang disebut energi panas atau energi kalor. Kedua, ada energi cahaya. Ketiga, ada energi bunyi. Keempat, ada energi listrik. Kelima, ada energi kimia. Dan keenam, ada energi gerak atau kinetik. Terakhir, ada energi angin. Bapak akan jelaskan satu persatu secara singkat. Pertama, energi panas. Energi panas adalah semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Energi panas dapat bersumber dari berbagai sumber, seperti matahari, panas bumi, dan api. Yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Contoh sumber energi cahaya yang lainnya, bintang, api, lampu listrik yang menyala, lampu senter yang menyala, dan yang lainnya yang menghasilkan cahaya. Ketiga, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Contohnya, bunyi bel listrik, bunyi orang berbicara, dan yang lainnya. Berikutnya, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul
akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu penghantar. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Perangkat-perangkat listrik akan mengubah energi listrik ini menjadi bentuk lain. Contohnya pada kulkas, televisi, radio, kipas angin, dan lain-lain. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia adalah suatu proses perubahan zat atau benda menjadi zat baru dan mempunyai sifat baru. Contohnya, ketika kalian membakar kertas tersebut menjadi abu. Nah, itu disebut zat baru. Kemudian, pada saat kalian membakar daging yang mentah menjadi matang. Selanjutnya, energi gerak atau kinetik. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Bisa dikatakan juga sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda. Contohnya, orang berlari atau air yang mengalir, dan lain-lainnya. Terakhir, energi angin. Energi angin adalah salah satu energi alternatif yang berasal dari alam. Energi ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas. Contoh energi angin adalah kincir angin yang berputar, dan lainnya. Nah, sekarang barulah kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya bentuk energi dari satu jenis ke energi lainnya. Contohnya dari energi panas ke energi listrik atau dari energi gerak ke bunyi. Nah, sekarang mari kita mencoba untuk menuliskan energi yang digunakan pada kegiatan berikut dan perubahan energi yang terjadi. Bapak contohkan satu pada kegiatan menjemur ikan. Nah, energi yang digunakan pada saat menjemur ikan adalah energi panas matahari untuk mengeringkan ikan. Nah, perubahan yang terjadi adalah energi kimia. Kenapa? Sebab di dalam tubuh ikan yang dikeringkan lewat energi panas, terjadi perubahan struktur pada tubuh ikan. Enzim-enzim yang meningkatkan perubahan komposisi kimiawi makanan yang tidak diinginkan menjadi tidak dapat berfungsi karena ketiadaan air yang telah menguap oleh proses pemanasan atau pengeringan. Sehingga untuk nomor 1, perubahan energi yang terjadi adalah dari energi yang digunakan energi panas menjadi energi kimia. Nah, sekarang coba kamu kerjakan nomor-nomor berikutnya 2, 3, dan 4 ditambah nomor 5, 6, dan 7. Silahkan kamu cari kegiatan yang dilakukan dan energi yang digunakan serta perubahan energi yang terjadi. Selamat mengerjakan. Kamu telah mengetahui hal berkaitan dengan energi, sumber energi, serta perubahannya. Sekarang, mari kita melakukan percobaan tentang perubahan energi. Bacalah petunjuk yang ada di halaman 53 dengan seksama. Kemudian, ikuti langkah-langkahnya. Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, Bapak sudah membuat contoh percobaan perubahan energi. Sekarang, mari kita coba. Jadi pertama kita akan mencoba meletakkan kertas spiral menggantung di atas lilin yang masih padam. Mari kita lihat. Nah, di sana terlihat bahwa kertas spiral tidak berputar sama sekali, hanya ada gerakan ringan tapi tidak berputar dengan cepat. Nah, sekarang kita akan mencoba menghidupkan lilin. Lalu kita lakukan hal yang sama pada kertas spiral, yaitu diletakkan menggantung di atas lilin yang menyala kali ini. Nah, kalau kita lihat perlahan kertas spiral mulai berputar-putar ketika diletakkan menggantung di atas lilin yang menyala. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Begini penjelasannya. Api lilin memanaskan udara di sekitarnya. Udara jadi hangat dan mengembang. Udara hangat pun naik ke atas. Nah, udara tersebutlah yang seolah memberikan tiupan kecil pada kertas spiral sehingga kertas itu menjadi berputar-putar. Lalu perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan ini? Kalau kita perhatikan, perubahan yang terjadi adalah perubahan energi panas yang berasal dari lilin berubah menjadi energi gerak.
yang mengakibatkan pergerakan pada kertas spiral. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas sumber daya alam berupa tumbuhan-tumbuhan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Salah satu minuman olahan kunyit adalah minuman kunyit asam, yang merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan dan lain-lain. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, sekarang temukanlah sumber daya alam Indonesia yang lainnya yang banyak dijumpai di pasar atau tempat-tempat lain, seperti contoh di halaman 57. Di sana sudah terdapat sumber daya alam kunyit. Kemudian untuk pemanfaatannya, kunyit sering dijadikan untuk bumbu, kemudian pewarna untuk nasi kuning, lalu juga sebagai minuman jamu. Nah, tempat dipasarkannya bisa di pasar tradisional atau bisa ditemui di supermarket. Sekarang, coba kamu cari sumber daya alam yang lain dan buatlah seperti contoh di atas. Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita wajib untuk menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya kembali agar tidak habis dan punah. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.